Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah di penghujung pertemuan kita hari ini, yaitu menjelang liburan Ramadan. Kenapa? Menjelang liburan Ramadan dan Idul Fitri ya. Hari ini kita terakhir ke sekolah. Alhamdulillah masuk semua ya. Dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kesehatan itu mari kita syukuri ya, kenikmatan yang Allah berikan wajib kita syukuri. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Ayo kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersolawat kepada beliau. Ayo kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketiga, sebagai bukti, salah satu bukti kita berbakti kepada orang tua yaitu mendoakan mereka berdua. Mari kita doakan. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah. Sebelum liburan Bapak ingin menyampaikan beberapa nasihat atau wasiat ya, wasiat. Kan kita sesama muslim itu harus saling nasihat menasihati, saling wasiat mengawasiati. Nasihat Bapak buat kalian sebagaimana di Al-Quran ya, Bapak mengambil nasihat ini di surat di juz 30, yaitu surat yang isi ayatnya ada 4. Ayat 4 betul, tapi bukan itu. Ini suratnya setelah surat Al-Humazah. Al-Asr. 3 ya? Oh iya 3, Bapak lupa. Yang 4 mah cuman Al-Ikhlas doang. Oh Masya Allah, iya syukran sudah mengkoreksi Bapak. Bapak ingatnya tadi 4, oh ternyata 3 ya benar. Yang 3 itu kan surat Al-Asr sama Al-Kausar. Iya, Pak. Al-Kausar. An-Nasr berapa? An-Nasr 3. 3 juga kan ya? Iya. Berarti ada 3 surat. Nah, 3 surat yang isinya 3 ayat. An-Nasr, Al-Kausar sama Al-Asr. Ujungnya R semua ya? Iya, Pak. Masya Allah. Baik. Nasihat yang pertama di surat Bapak ambil dari surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu. Kata Allah, demi masa atau demi waktu, innal ladina amanu wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita itu dalam keadaan rugi. Nah, tapi ada pengecualiannya. Ada yang gak rugi. Siapa tuh? Kata Allah begini. Ayat berikutnya. Illal ladina, kecuali orang-orang. Nah, siapa nih? Amanu. Yang beriman. Yang gak akan rugi yaitu orang yang beriman. Nah, nasihat pertama Bapak kepada kalian atau wasiatnya nanti kalian ketika liburan, yang pertama harus beriman. Apa? Beriman ya. Dimanapun kita berada harus dalam keadaan beriman, yaitu percaya kepada Allah ya, percaya kepada Allah. Di tempat ramai tetap percaya bahwasannya ada Allah. Di tempat sepi atau lagi sendiri jangan dulu buka Al-Quran, gak apa-apa, dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Jadi dimanapun kita harus percaya sama Allah, percaya adanya Allah. Jadi ketika rame kita nggak berani berbuat maksiat, apalagi rame lah, mungkin malu kan ya, mau main game, oh malu ntar diliatin orang aku main game. Nah tapi pas sendiri nggak ada orang nih. Nah di situ buktinya harus beriman kepada Allah, bahwasanya kita percaya ada Allah walaupun nggak ada orang. Oh iya ya ada Allah. Nah itu penerapan kita beriman kepada Allah. Yang nggak mau bermain game nggak ada orang nih, mumpung nggak ada orang. Nah berarti dia nggak beriman. Berarti dia tadi apa? Kata Allah, innal insana lafi khusr. Berarti dia akan rugi, nggak beriman.
Itu ya. Pertama, nasihat Bapak itu harus beriman, percaya akan adanya Allah. Gitu ya. Yang kedua, siapa yang nggak akan rugi lagi? Yang pertama itu harus beriman. Kedua, ilaladina amanu wa amilu solihat, yaitu yang beramal soleh. Nah ini udah beriman, udah nggak main game di tempat sepi misalnya gitu ya, udah nggak berbohong, misalkan lagi libur dia nggak puasa kan, nggak bakalan ketahuan kan orang puasa itu kan. Nah, udah beriman tapi dia nggak beramal soleh, nggak sholat, nggak baca Al-Quran. Beriman apa dong Pak? Kan sholat. Iya, udah beriman, udah nggak bermain game gitu ya, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Nah, tetap dia akan rugi. Jadi harus beriman, harus beramal soleh. Wa amilu solihat, beramal soleh, kata Allah gitu. Ini yang kedua orang yang akan rugi, beriman, beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, yaitu saling bernasihat, saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kebenaran. Misalkan ada temannya belum sholat, misalkan saling ini contoh ya, contoh aja, bukan berarti saling seperti ini, hanya contoh. Saling lagi asik lagi asik main gitu ya. Nah, dilihat sama Lionel, ternyata itu jamnya udah jam 4:30. Salih belum sholat asar. Salih, kamu belum sholat, lupa ya main mulu. Oh iya ya, nah itu diingetin. Itu saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haq. Apa? Iya, yang nasihatinnya Lionel. Gitu, itu contoh ya gitu, saling menasihati. Atau ada perempuan temannya Pida misalkan ya, nggak pakai jilbab, keluar rumah ke warung nggak pakai jilbab, sama Pida dikasih tahu, misalkan namanya Inem. Inem, kamu ke warung nggak pakai jilbab, nggak boleh, itu kan aurat, pakai jilbab. Nah itu namanya watawasau bil haq. Nah, seperti itu ya. Nanti pas liburan. Tapi kalau mak yang nggak pakai kerudung mau kita nasihatin Pak? Ya kalau berani ya apa-apa. Ya kan buat aku di luar aja. Bu, pakai jilbab dong. Gimana yang baik? Cuman ngomongnya yang baik ya. Jangan pokoknya gimana gitu ya, kata-katanya kasar gitu. Yang baik, Bu maaf gitu. Aku taunya kalau perempuan itu kalau keluar rumah itu harus pakai jilbab. Ibu nggak pakai jilbab nanti dosa gitu. Kalau itu ya kalau berani, terus kalau tahu caranya yang baik. Kalau nggak tahu mah mendingan mungkin diam. Khawatirnya kita ngomongnya nggak baik walaupun tujuannya benar ya. Itu yang ketiga. Tadi apa? Kalau Kristen kan beda lagi. Suruh masuk Islam. Ini untuk orang Islam. Suruh masuk Islam aja Pak. Iya, kalau berani dakwahin. Ntar bolos. Baik, Bapak yang ingetin lagi. Yang enggak akan merugi apa tadi udah Bapak sampaikan? Yang pertama beriman, kedua soleh. Saling menasehati. Nah, saling menasihati dalam kebenaran ya. Yang terakhir nih, yang keempat. Kan masih ada kan? Watawasau bil haqi, emang sampai situ doang? Watawasau bil sabar. Saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya apa? Kalau sholat, misalkan Naila mau sholat, ini misalkan ya, misalkan mau sholat dia males, dinasihatin sama Kanza, Naila jangan males, kita harus sabar sholat itu. Perintah Allah itu kita harus sabar karena nanti akan dapat pahala. Harus sabar, jangan malas. Itu namanya saling menasihati dalam kesabaran. Nah itu nasihat Bapak ya, yang Bapak sampaikan kepada kalian menggunakan surat Al-Asr ini. Kata Allah, kalau kalian kata Allah kan, innal insana lafi husr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali, nah sekarang udah tahu kan ya, illal ladina amanu, orang yang beriman. Nah, harus beriman berarti nanti pas liburan harus percaya adanya Allah. Wa amilu solihat, dan beramal soleh, sholat, puasa, baca Quran, bantu orang tua, rapi-rapi rumah juga, itu amal soleh. Iya, itu amal soleh semua itu.
Tapi biasanya di kampung saya itu kebanyakan tuh rapi semua. Rapi semua. Iya cuman ini iya Pak, rapi semua. Oh, masya Allah. Iya gitu ya. Jadi kalian kalau rapi-rapi rumah, saat nyapu, ngepel itu jangan menganggap aduh capek disuruh orang tua. Jangan dilihat itunya, tapi dilihat pahalanya, dilihat nanti bukan menjadi orang yang merugi. Nah, itu. Semua kegiatan yang baik yang Allah cintai itu amal soleh. Beramal soleh. Terus watawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang tadi. Yang terakhirnya saling menasihati kesabaran. Sabar. Kalau ada kesulitan, misalkan sepeda, lagi bawa sepeda rantainya copot. Nah. Iya ya, pernah Bapak. Harus sabar. Jangan malah uring-uringan sepedanya ditendang. Ada orang lewat ditendang juga. Jangan, tapi harus sabar. Gimana caranya? Harus sabar, berdoa kepada Allah, biar dimudahkan. Apa? Dituntun, iya, jangan malah marah-marah. Nggak bakalan. Emang marah-marah bikin rantainya. Wah, Adila marah-marah nih, rantainya balik lagi takut ditendang. Enggak kan? Enggak. Itu ya. Ingat ya pesan Bapak, nanti pas liburan kalian ada 4 wasiat, ada 4 nasihat. Di surat Al-Asr, kalau lupa buka surat Al-Asrnya yang ada terjemahnya. Oh, ini nasihat-nasihatnya, ingat lagi. Tapi kan kebanyakan yang bawa itu kan Madinah. Ya, di HP biasanya ada. Demikian ya nasihat Bapak, semoga kalian bisa dijalankan dan menjadi manfaat buat kalian juga semuanya. Barakallahu fikum.